Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Gun-Gun Gunawan. Saya mahasiswa peserta PPG Angkatan ke-1 DLPTK UPI yang pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mewawancarai seorang pakar pendidikan di bidang praktisi. Dan alhamdulillah hari ini saya mengundang sahabat saya yaitu yang bernama Pak Sugih Gunawan, SPD MOR. Beliau juga sudah memiliki sertifikat pendidikan profesi guru profesional. Dan selain itu beliau juga dalam tugasnya sebagai guru PJOK di Kecamatan Sukajadi. Dan beliau juga aktif di dalam organisasi dan alhamdulillah sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Bapopsi di Kecamatan Sukajadi. Baik Bapak, Ibu dosen, dan Bapak dan Ibu guru Pamong yang saya hormati, hari ini saya akan memulai wawancara permasalahan identifikasi masalah yang saya susun. Pak Sugi sehat sebelumnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf mungkin ya minta bantuan berbagi saja tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di identifikasi masalah proses pendidikan profesi guru, dan mudah-mudahan bisa menambahkan solusi bagi saya. Yang pertama yaitu yang saya alami itu ya di lapangan di sekolah, peserta didik itu belum memiliki sikap kedisiplinan, terus rasa percaya diri ya, terus semangat belajar tentunya, terus rasa tanggung jawab kalau ketika dalam proses pembelajaran, setiap mengikuti pembelajaran olahraga khususnya ketika pembelajaran praktek. Nah itu Pak Sugi mungkin bisa berbagilah sharing gimana itu untuk menangani hal demikian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gun dan mohon izin Bapak Ibu semua, para dosen, para guru Pamong. Di sini mungkin saya sharing saja ya Pak Gun ya, sharing saja karena untuk praktisi itu atau pakar di atas guru mungkin ya Pak. Jadi sekedar sharing saja keadaan yang di lapang. Dan tentu saja sekelas Pak Gun-Gun Gunawan ini pasti sudah malang melintang dari pengalaman yang kecil sampai yang besar dalam bidang pembelajaran PJOK pasti sudah begitu paham. Namun barangkali mungkin di sini saya ada cermin yang berbeda gitu ya, pandangan yang berbeda mengenai kondisi yang ada di lapangan saat ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Gun berkenaan dengan kedisiplinan gitu Pak ya, kedisiplinan semangat belajar anak itu ada yang bermacam-macam. Tentu kita harus bisa melihat anak itu dari awalnya Pak. Kalau saya sendiri pengalaman di kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik. Kita bisa melihat kondisi awal bagaimana anak-anak, dan baru di situ kita kelihatan Pak karakter anak yang suka semangat mana, yang disiplin mana, yang kurang semangat mana, dan sebagainya. Dan tentu dalam pembelajaran khususnya PJOK itu tidak bisa menerapkan sepenuhnya itu membangkitkan karakteristik anak Pak. Beda dengan pramuka Pak. Kalau pramuka kan kegiatannya membangkitkan karakteristik ya. Nah kalau PJOK kan kita 80% fokusnya ke pembelajaran motorik ya Pak ya, perkembangan gerak. Jadi 20% itu mah hadiah-hadiahnya lah untuk pengembangan karakter. Tapi betul kata Pak Ugun bahwa pengembangan karakter itu bisa dilatih dalam kegiatan budaya sekolah sehari-hari. Gitu. Jadi kalau misalkan disampaikan bahwa bagaimana kondisi anak yang semangatnya kurang atau disiplinnya kurang, nah itu tadi sudah bisa kita tes dulu di awal. Yang kedua mungkin desain pembelajarannya bisa dimainkan ya Pak. Di sana ada strategi pembelajaran, ada metode model pembelajaran dan sebagainya. Dipahami lagi. Ya, tapi fokus tujuannya karakteristik itu sekitar 20% Pak. Karena fokus utama kan perkembangan motorik itu. Dan 20% karakteristik siswa itu tidak bisa semua Pak. Tidak semua bisa
seperti profil pelajar Pancasila. Jadi hanya yang menempel di kegiatan olahraga seperti kerja kerasnya Pak, terus tidak pantang menyerah, paling gitu. Disiplin saya masih bingung. Disiplin paling apa ya, kalau anak-anak tuh Telat ya. ya paling itu sih. Tapi kalau misalkan yang melekat dalam kegiatan pembelajaran PJOK paling tidak menyerah, fair play Pak, kayak gitu sih paling. Jadi tidak semua karakteristik itu bisa diambil. Kecuali saya bilang tadi pramuka, kegiatan di luar itu banyak sekali gitu Pak. Kurang gitu. Selanjutnya nih Pak Sugi, problem yang kedua ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak pertanyaan, emang ide masalahnya banyak. Ya itu karena berhubungan olahraga. Peserta didik itu kesulitan nih di sekolah saya itu dalam melakukan permainan bola besar, khususnya permainan di bola voli, sehingga siswa itu jadi malas ya, terus kurang berminat belajar gerak bola voli. Jadi kalau anak itu diajak, yuk kita praktek bola, nggak mau Pak. Nah itu kira-kira gitu menurut ada segi kesulitannya dari apa, gitu. Dari apa Pak kesulitannya? Satu dari gerak anak juga dulu saya sempat memberikan apa olahraga gitu ya, praktek langsung saya. Berikan bola, anak-anak bermain bola. Pas pertemuan yang kedua dia nggak mau, gitu. Nggak mau. Kenapa gitu ya? Nah ini mungkin ada apa ya? Ada saran mungkin ya, atau faktor apa yang bisa membantu saya memecahkan hal itu? Siap. Yang pada intinya gini, saya praktek voli ya, biasa dengan bola gitu, passing gitu ya, biasa pengakan servis. Tadi pertemuan kedua itu anak-anak nggak mau berminat lagi gitu, hanya sedikit lah, hanya 3 orang gitu, apalagi perempuan udah nggak mau gitu. Nah itu. Siap. Kalau sepengalaman saya Pak, untuk khusus Pak, beberapa cabang olahraga yang dimainkannya rumit dan memiliki resiko yang kata anak-anak itu bikin takut gitu Pak. Seperti bola basket karena bolanya ukurannya besar dan keras, bola voli juga, bola sepak juga untuk perempuan. Bola sepak laki-laki itu anak-anak cenderung sukanya yang plastik karena empuk, soft gitu ya. Sedangkan yang glitter, Pak sakit kakinya. Nah, saya ambil pelajaran dari situ bahwa seperti kegiatan bola voli, anak-anak itu saya suka mengenalkan bolanya terlebih dahulu Pak. Jadi tidak langsung praktek bola voli yang kita passing bawah gitu, perkenaan ke tangan enggak. Tapi saya modif dulu, pancing dulu Pak ke anak tuh dia bisa megang dulu deh. Megang dulu dengan misalkan permainan handball yang menggunakan bola voli gitu. Lempar bola gitu. Dia secara tidak langsung dia menempelkan bolanya ke tangan dia, ke badan dia. Itu kadang-kadang dia curi-curi ini Pak. Ini bola empuk sih. Sambil sembunyi-sembunyi kita tidak tahu gitu. Nah, ketika mereka sudah istilahnya sudah memiliki pengalaman bahwa bola voli itu tidak begitu sakit, baru di situ kita kasih Pak. Kalau saya gitu ya, saya kasih dan kasih pun passingnya pun tidak langsung perkenaan tangan, tapi dari bola ke tangan terus dilempar dulu. Tapi ujung-ujungnya nanti ke tangan gitu. Jadi perlu ada step by step lah Pak untuk permainan yang bola besar itu seperti itu. Mungkin dimodifikasi mungkin ya. Kadang yang nggak suka bola ini Pak, bola karet gitu. Gunakan bola karet. Bola karet gitu. Nah, lama-lama gitu. Jadi awalnya lebih baik gunakan dulu bola karet, nanti sudah menguasai baru menggunakan bola yang sebenarnya. Bola yang sebenarnya pun tidak langsung ke keterampilan tangan, lempar dulu. Masih diraba-raba dulu gitu. Karena mereka di rumah pun nggak punya bola Pak, kasihan Pak. Dan faktor sarana juga ya. Faktor sarana juga. Ya mungkin itu juga ya. Bola kadang kan tidak banyak gitu ya, hanya 6 siswa ada berapa kan bergiliran. Sedikit ya. Kan gitu. Iya, kan saking jarangnya gitu ya. Jadi takut jadi memilih. Dan faktor yang kedua Pak, faktor malu dia, malu dan takut.
malu dan takut karena saya nggak bisa nih bola ini gitu. Jadi nggak mau Pak, padahal mah ingin tuh, enggak gitu. Dia takut karena disorakin Karena gitu ya. semakin gitu. Jadi percaya dirinya tidak, balik lagi ke karakter ya Pak, ya. Percaya dirinya belum kuat. Ya, karakter peserta didiknya ya belum tumbuh lah percaya diri. Oke, terus kalau misalnya siswa nih, saya ada kasus kalau misalnya saya senam, anak itu sulit untuk belajar menirukan gerakan senam. Ini faktor pengaruhnya kira-kira apakah ada supaya anak itu bisa menirukan gerakan senam? Kalau senam itu sejauh gerakannya tidak kompleks Pak, masih sederhana, insya Allah bisa Pak. Yang one step, two step, double step gitu. Ya, saya kesulitan kalau misalnya senam baku ya, senam baku yang senam sesuai hitungan gerakan yang sesuai gerakan tersebut misalnya. Banyakannya senam baku seperti senam SKJ kan. SKJ masuknya ke ini Pak, kompleks Pak, rumit. Kompleks. Ada satu blok itu ada 4 step malah, ya kan? Satu blok ada 4 step, itu ada 5 blok gitu. Belum pemanasan, inti dan pendinginan. Sulit Pak kalau anak-anak gitu. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun terkadang suka keteter gitu ya. Waktu saya kuliah juga dulu masih gitu keteter, masih bisa kerepotan gitu. Tapi untuk anak-anak diusahakan kita mempermudah sederhana gerakan lah. Sederhana gerakan, one step, double step, terus langkahnya pun diringankan, gitu. Temponya di ritmenya tidak cepat dulu gitu. Tapi lama-lama bisa. Iya. Makasih Pak Sugih. Nah, selanjutnya masih ada nih. Masih ada, tenang saja. Masanya begitu banyak yang saya kumpul. Nanti saya takut salah di Pertama ini faktor guru ya. Ini masalah faktor guru PJOK, tidak tutup mata. Kadang ini masalah di perangkat pembelajaran. Guru-guru PJOK bukan hanya dari masukan dari guru PJOK, malah dari guru yang lain juga kan mungkin sudah terbiasa tidak menyusun perangkat pembelajaran. Nah, ini menjadikan bahan permasalahan saya. Kesulitan apa guru PJOK sehingga tidak bisa menyusun perangkat pembelajaran? Nah, kira-kira bisa ditambahkan atau solusi apa supaya guru PJOK itu mampu gitu bergelut di bidang perangkat pembelajaran? Baik, terima kasih Pak Ugun. Sebenarnya para senior gitu ya, guru-guru yang kesepuhan dan sebagainya itu bukan sulit Pak. Nah, kita kan orang praktek ya Pak ya. Jadi segala strategi model pembelajaran itu udah ada di kepala gitu. Bahkan kalau lihat senior, ini anak kurang ini, kelas ini kondisinya gini, dia langsung bisa nebak strategi apa yang bisa dimainkan, model apa yang bisa dimainkan. Terus penilaiannya bagaimana, asesmennya itu bisa. Nah cuman itulah balik lagi ke teknis lah, administrasi dan sebagainya kan memang begitu sulit ya bagi para senior dan sebagainya, khususnya juga yang muda-muda juga masih belum rajin lah Pak untuk membuat administrasi. Cuman balik lagi ke esensi administrasi itu membantu, ternyata Pak esensinya adalah membantu mendukung proses pembelajaran agar lebih maksimal gitu. Saya kalau misalkan bikin administrasi khususnya model atau RPP itu ibarat kalau kata senior saya itu membuat resep penyakit anak gitu, penyakit pasien gitu. Oh ini kelas ini resepnya apa ya? Oh, oke. Keluhannya mereka motoriknya masih kasar, obatnya ini, terus nanti di penilaian gitu. Nah, yang kayak gitu memang harus rajin-rajin kita aware pada diri sendiri, perhatian bahwa saya itu memang apakah sudah menjadi guru sepenuhnya, karena guru sepenuhnya karena membuat resep Pak itu. Terus dan yang kedua itu bisa saling sharing dengan kelompok kerja guru di PJOK gitu. Ada KKG gitu, ada KKG ya? Gitu. Bisa berbagi gitu. KKG bisa berbagi, bisa sharing, bisa nyusun bareng. Tapi pada intinya ketika praktek di lapang yang menentukan pembelajaran itu adalah guru. Nah, gitu. Yang dikhawatirkannya adalah ketika
ada penyusunan bareng, si gurunya tidak ikut tapi menerima, pas di lapang kondisi anaknya tidak sesuai dengan kebutuhan. Iya, betul. Iya, betul. Mungkin itu. Baik, itu dapat dipahami menjadi tambahan saran bagi saya untuk bahan referensi. Terus selanjutnya ini pada saat pembelajaran sebelumnya ya, pada saat luring nih Pak Sugi, siswa itu sulit dalam menyampaikan hasil tugas. Luring Mau apa ya? materi ya, ketika materi maupun praktek. Nah, ada solusi apakah pada saat itu? Luringnya karena masalahnya tidak bisa, sulit mengumpulkan tugas. Kesulitan menyampaikan materi maupun hasil dari siswa juga. Ya. Memang kalau luring saya angkat tangan, Pak. Luring angkat tangan, Pak. Karena kita tidak bisa mengontrol situasi lapangan secara langsung ya, kecuali ini Pak, kecuali teori. Kalau praktek itu saya yakin sekelas dosen pun insya Allah keteter Pak, tidak bisa. Dan solusi yang bisa dimainkan adalah kalau secara langsung saya tidak yakin ya Pak ya, tidak bisa. Cuman solusi yang bisa dimainkan adalah laporan tugas yang berbentuk video. Yang Pak Gun kan KKG PJOK pernah ya, di mereka reportnya video lagi gitu. Nah di situ bisa menjadi pembelajaran yang sesungguhnya tuh bikin video itu Pak. Ketika pembelajaran langsung apa sulit gitu. Tapi cuman kalau untuk tugas sejauh ini tidak jadi masalah sih Pak. Selagi dia mengumpulkan, ada geraknya itu sudah penilaian yang bagus. Sahabat semua, mudah-mudahan menjadi bahan referensi ya untuk sahabat semua. Ada yang sama gitu, ada yang masalahnya, yang mempermudah kawan-kawan juga. Dan mohon maaf apabila ada segala kekurangan, dan terima kasih Pak Sugi Sami-sami Pak Gun, atas sehat selalu, waktunya. semangat. Dan terima kasih ke Pak dosen dan guru Pamong. Mohon maaf apabila dengan segala kekurangannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.